بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sadatul ulama Aisyah, para alim, para ulama, para ustaz, para sepuh, para kiai, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh berjamaah Masjid Al-Furqan Harapan Baru yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada pagi hari ini, hari memasuki fase akhir di fase kedua ini, dan insya Allah kita akan memasuki hari awal di fase akhir di bulan Ramadan, yaitu fase Aidun Minan Nar. Berharap kita semuanya umur panjang, sehat walafiat, sehingganya fase Aidun Minan Nar ini benar-benar kita dapatkan penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, seluruh umatnya, dan termasuk kita semua. Berharap anak-anak kita, cucu kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada kecenderungan, dan ini dipahami oleh kalangan ilmuwan, bahwa arti dari agama ini adalah solusi bagi kehidupan. Apa maksudnya? Agama dari bahasa Sanskerta ini adalah ketakutan, rasa khawatir, cemas. Ini karena diawali dengan A, maka biasa itu agama. Berarti dengan kita menjalankan agama, kita tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut. Sebagaimana susila itu kan sopan, tapi kalau sudah asusila ini tidak sopan, tidak baik. Ini normal, ini ya biasa saja. Tapi kalau sudah anormal, ini menjadi tidak lumrah. Begitu juga agama, rasa takut, khawatir, cemas, ini agama. Dengan agama ini menjadi kita tidak takut, tidak cemas. Maksud di lingkup kehidupan ini, agama menjadi solusi bagaimana kehidupan kita memang selalu diliputi rasa takut dan rasa khawatir, yang barangkali secara duniawi materi itu berlimpah, mereka pun juga punya rasa khawatir. Pada saatnya ditagih utang, pada saatnya mungkin ada bencana-bencana yang tak diduga, khawatir harta bendanya hilang.
Dengan agama maka diyakini itu adalah sebagai kekayaan, adalah amanah dari Allah Ta'ala, dan saatnya diambil kapan saja. Ini beliau siap, ini sehingga rasa khawatirnya ini menjadi hilang. Ini kekhawatiran seorang istri akan suaminya yang sedang dalam pergi menunaikan ibadah, ini menunaikan tunaian kerja untuk menafkahi keluarga, itu tentu rasa ada. Namun bila mana berangkat dari nilai-nilai keagamaan maka akan menjadi hilang, sehingga berbalik menjadi doa dan harapan bagaimana. Nah, ini suami di dunia kerja, di lingkup kerja ini menjadi nyaman, terselamatkan. Nah, ini rasa yang kayak begini pun ini menjadi nilai tersendiri bagi seorang suami di lingkungan kerja, lingkungan di mana beliau bersosial. Karena merasa diawasi oleh sang istri, maka kehidupan lingkup budaya kerjanya menjadi penuh dengan kehati-hatian. Inilah pesan yang disampaikan oleh sebagaimana yang biasa kita baca dalam kitabnya ini Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah di bab ketiga ini, merasa diawasi atau muraqabah ilallah ini fi halati hayatika, dalam setiap keadaan hidupmu. Ternyata ini penting dan sudah dimulai dari peradaban dunia kehidupan sebelum baginda Rasul Muhammad SAW membawa risalah kenabiannya. Contoh saja, dalam pengantar nuzulul ayah di Quran surah Yasin ini ada cerita. Di zaman Nabi Isa ini murid-murid beliau ini diutus di suatu kampung karena datang kabar, ada info yang diterima oleh Nabi Isa bahwa satu kampung di wilayah kerajaan Antioquia atau Intakiyah di wilayah Yunani ini luar biasa, lagi dilanda wabah, ada lepra, ada demam ganas, ada pokoknya banyak yang terjangkiti penyakit itu secara medis bisa dilanda tahunan tingkat kesembuhannya. Satu. Yang kedua, ada info yang datang pada Nabi Isa juga, tingkat keimanan untuk muraqabah, kehati-hatian kepada pendekatan Robnya ini sangat minim, sehingganya diutus 2 orang untuk datang ini dalam rangka misi yang pertama, mengembalikan akidah, mengembalikan keyakinannya bagaimana kampung ini bisa kembali utuh keyakinannya kepada ketauhidan Rabb yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Yang kedua, karena memang di zaman itu adalah merebaknya penyakit, sehingga dimunculkan oleh Allah Ta'ala ini Nabiullah Isa alaihissalam sebagai sosok yang bisa menyembuhkan penyakit. Dan tidak hanya Nabi Isa saja, diikuti oleh beberapa muridnya dari kalangan Hawariyun. Singkat cerita, 2 orang ini sudah masuk di wilayah perkampungan negara atau kerajaan Antioquia, Intakiyah ini, bertemu dengan 2 orang. Yang pertama pengusaha kambing dan dia lagi ngawasi gembalaannya. Usut punya usut, dia langsung balik tanya, mohon maaf Pak, saya lihat Anda ini adalah seorang agamawan, alim dalam menjalankan agama. Kalaulah boleh saya pesan, jangan melanjutkan perjalanan di lingkungan wilayah ini, karena bukan apa-apa
saya takut dengan keselamatan Anda. Ada nanti mungkin sekelompok orang tertentu di wilayah ini ada rasa curiga Anda bukan dari golongan kami dan Anda tidak sekeyakinan dengan kami, maka nyawa Anda menjadi taruhannya. Satu, dirayu. Yang kedua, barangkali tidak ada ongkos untuk pulang, 20 kambing saya silahkan Anda jual untuk sebagai bekal pulang. Ini. Jadi orang dakwah itu di mana-mana begitu. Jadi ada halangan, ada pancingan. Namun jawaban dari utusan ini tidak semerta mengiyakan, malah berbalik. Bukan begitu, wahai orang tua sang penggembala, justru saya ini akan menanyakan kabar Anda yang sejak tadi ini, dan dalam kondisi lama saya pantau wajah Anda ini merenung, wajah ini melamun, seakan ada tatapan kosong. Apa gerangan yang dialami oleh Anda ini? Disentuh hatinya. Terus usut punya usut curhat, iya, saya benar-benar sedang bersedih hati karena saya punya anak satu-satunya semata wayang ini dari usia 7 tahun sampai sekarang berusia 45 tahun terkena penyakit lepra yang tidak kunjung sembuh. Sang tamu utusan Nabi Isa ini, barangkali saya untuk bisa diantar dan berkenan, tidak berberat hati, bisa melihat kondisi keadaan sehingganya bisa mampir di rumah Anda. Terus dipersilahkan, silahkan. Terus apa yang terjadi benar, apa yang dikeluhkan curhatannya itu benar adanya, punya anak laki-laki dan beliau juga menceritakan semuanya, penyakit lama nggak sembuh-sembuh. Alhasil ini sang murid dari Nabi Isa ini mohon pada Allah Ta'ala muraqabatun nafas, pendekatan dengan penuh kehati-hatian, ini minta bagaimana sang putra ini disembuhkan. Terus persis kama fa'ala syaihi atau kama fa'ala rasuli, ini sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Nabi Isa dilakukan pula oleh muridnya, dipegang terus dioles dan tidak lama kemudian penyakitnya sembuh. Terus yang satu lagi juga diketemukan dengan seorang pengusaha kayu. Ini dia pun juga dengan nada dan bahasa yang sama khawatir atas keselamatan murid satunya Nabi Isa ini, dirayu, dibujuk untuk kembali pulang. Terus dinego lagi bagaimana agar bisa. Ini karena melihat yang si pengusaha kayu ini pun juga merenung lama, bengong, terus dipancing, curhatannya muncul juga, punya anak satu-satunya dalam waktu yang lama dulu terkena penyakit demam, sampai demam yang diderita saking panasnya suhu badan membuatnya mata ini menjadi buta. Mata si anaknya tukang kayu itu. Dalam usia sudah 15 tahun terkena penyakit dari usia 3 tahun. Sudah terus minta untuk ditengok, dijenguk, terus dengan apa yang biasa dilakukan oleh Nabi Isa dilakukan oleh sang murid, dioles matanya dan Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Ini arsalna ilaihim fa'az ilaihi musnaini fa'azzazna bisalisin faqalu, di ayat Quran surat Yasin itu. Ternyata benar, dua-duanya ini adalah saat itu memberi solusi bagi lingkungannya, dan kabar ini menyebar di lingkungan Antioquia. Ternyata ada utusannya Nabi Isa datang membawa misi ketauhidan yang luar biasa.
terkenal di mana-mana, dan karena ada yang jahil, ada yang nggak enak hati, terus ada yang usil, kehidupan beragamanya di situ yang tidak sepemahaman dengan mereka terusik. Ini ada kelompok kecil yang membunuh 2 orang ini, terbunuh, dan kabar sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingganya fa'azzazna bisalisin. Nabi Isa pun dengan keadaan ini tetap untuk mengirim satu lagi, menguatkan misi risalah nubuwahnya ini ketiga. Nah, yang ketiga kalinya diutus pula ke kampung ini dengan misi yang sama. Penting ini kita ambil pelajaran karena apa? Kejadian ini direkam di dalam Al-Quran, tersampaikan dengan baik. Ini karena Al-Quran turun di ini masa kenabian baginda Rasul Muhammad SAW, diceritakan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad, sehingganya cerita ini menguatkan misi dakwah Nabi kepada kufar Quraisy saat itu yang ini membuat onar, yang membuat suara-suara emosi tidak percaya terhadap misi kerasulan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang kayak demikian ini benar adanya, sehingga apa? Sebagai media kita untuk bisa selamat dalam kehidupan agamanya, penting menanamkan akidah yang kuat. Bagaimana kehidupan kita itu selalu diawasi bimuraqabatillah fi harakatika wa sakanatika, dalam segala gerak-gerik, baik kita dalam kondisi yang tenang, stabil, ataupun dalam kondisi yang sedang mobilitas tinggi, tetap harus selalu diawasi. Ini adalah solusi dalam kehidupan yang lebih luas dalam lingkup negara. Contoh, kalau pejabat negara kita punya rasa diawasi oleh Tuhannya, ini punya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin tidak ada korupsi. Ini, saya yakin tidak ada maling, saya yakin tidak ada pencuri, karena masing-masing orang sudah diawasi oleh Zat yang Maha mengawasi. Kalaulah negara kita ini masing-masing punya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin apa yang diucapkan oleh para pejabat publik, apa yang disampaikan oleh masing-masing penduduk negeri ini pasti terkontrol dengan baik. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kan menggiring ke sana, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang digetarkan oleh nadi kita, tergetar setiap kata-kata ini pada saatnya di sisi Allah Ta'ala ini ada loh yang mencatat dan ada yang mengawasi, yaitu malaikat raqib. Tidak pernah ada yang terlepas. Ini sehingga insya Allah di lingkup kita yang terkecil, untuk penyelamatan kita terhadap keluarga, merasa ini saling mengawasi, atau sang istri merasa diawasi oleh suami, sang suami dimanapun merasa diawasi oleh sang istri, maka kehidupannya menjadi penuh hati-hati. Karena apa? Sekecil apapun benda atau sekecil apapun makhluk yang ada di bumi dan langit ini, tidak ada yang pernah lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ya'zubu 'an rabbika mim mithqali dzarrah fil ardi wala fis sama. Sekecil benda atom pun ini tidak ada yang pernah terlewatkan ini dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ini dibalik pada kata-kata kita, kehidupan kita, getaran doa kita, ini wa intajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra akhfa. Kalaulah Anda ini berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala, pastikan
pasti Allah Ta'ala ini mendengar apa yang kita panjatkan, apa yang kita getarkan. Manfaat yang pertama dari kita menerapkan sikap merasa diawasi ini, muraqabah ini, pertama adalah kita gampang punya sifat malu. Ini sifat malu kita menjadi tinggi. Malu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu. Kenapa? Karena tanpa kita minta nikmat, tanpa kita minta belas kasihan Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala sudah ribuan triliunan kenikmatan yang bisa kita dapat tanpa kita meminta. Nafas, kesehatan badan, ini kita kan nggak pernah minta, selalu terus dikasih. Ini imbal balik dari kita untuk Allah Ta'ala apa? Kan gitu. Hanya Allah Ta'ala minta kau tekun ibadah saja. Ini kita kadang untuk ibadah sholat masih terasa berat. Ibadah puasa ini juga tidak tahu ini yang mana puasa ini pahalanya langsung dicatat oleh Allah Ta'ala kan. Wa ana ajzi bihi. Ini kan aku langsung tangani urusan pahala puasa ini. Ini wa ana ajzi bihi. Untuk berpuasa saja kadang kita banyak berkeluh kesah. Apalagi di zaman pandemi kan kadang ya nama juga puasa, apalagi tidak ada rasa takut dari pantauan Allah Ta'ala. Jalan kemana-mana di dunia yang sekarang pandemi kita bisa pakai masker, ini tidak taunya kita ngemut permen kan gitu ya. Ini bisa kalau kelak kita tidak punya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa di jalan di mana-mana yang tidak kenal dengan kehidupan kita di lingkungan yang asing, mungkin juga bisa kita lakukan penyelewengan, namun pas saat kita pulang dari keluarga ngakunya berpuasa. Sehingganya apa? Ya benar, wa ana ajzi bihi. Puasa ini udahlah urusanku pahalanya. Sehingga itu memang langsung ini adalah suatu amaliyah yang mulia yang bisa menanggulangi puasa kita menjadi sempurna apa dari kita sendiri. Kehidupannya merasa diawasi sehingganya malu kalau ibadah kita tidak sempurna. Yang kedua, dengan kita punya sifat muraqabah, maka kita wajtahid alla yaraka haitsu nahaka wa la yufkidu haitsu amaraka. Mau selalu berusaha ini meninggalkan semua apa yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Ada upaya untuk meninggalkan hal-hal yang memang itu dilarang dengan enteng, dengan kekuatan yang ringan. Padahal untuk meninggalkan hal yang dilarang Allah Ta'ala ini pada saatnya juga kita kadang kerepotan. Banyak saja ujian bagi, mohon maaf, kadang orang yang di situ masih ada rasa gamang antara gue mau tobat apa kagak ya. Kalau gue tobat ini ninggalin ini nanti pendapatan menurun kan gitu. Kalau usaha agak culas-culas dikit kan duitnya dapat banyak kan, masih banyak berhitung. Ada rasa kebimbangan kayak gitu. Namun karena dikembalikan kepada akidah yang mantep, kekuatan batin tentang muraqabatun nafas ini yang luar biasa, maka itu akan enteng ditinggalkan. Udahlah, karena saya yakin betul ini sudah diawasi oleh Allah Ta'ala dan apa yang tergerak nadi kita ini adalah sudah dicatat, maka aku catatkan niat baik ini dengan los, dengan enak, dengan ikhlas. Yang kedua, yang ketiga, wa'budhu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ini dengan muraqabatun nafas, maka ibadahnya ini akan menjadi ikhlas. Ini kita beribadah yakin dan mantap betul seakan kita berada di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Kalaulah itu barangkali derajat ini tidak sampai, maka kekuatan batin kita turunkan sedikit.
yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makom ihsan. Ini makom ihsan ini adalah makom amal yang baik. Ini sebagai bentuk landasan tingkatan amaliyah kita dalam kondisi-kondisi tertentu yang kita bangun, yakin bahwa amaliyah kebaikan ini kita benar-benar seakan ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kadang karena mungkin ada yang namanya juga iman ini kan yazidu wa yanqusu, perasaan ini tidak sampai, ya kita turunkan sedikit. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan dengan kebaikan ini kita terpantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingganya ini adalah menjadi makom ihsan. Walaupun mungkin ini mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atik, walaupun mungkin kadang rasa malas dan gundah ini juga ada. Ini ada rasa malas, tensi turun dalam menjalankan ibadah ini, ya kan? Ini maka harus dipacu juga. Dipacu bagaimana tingkat kemalasan ibadah kita selamatkan, jangan sampai terus kita melakukan hal yang bersifat maksiat. Ini, ya kan? Ya, janganlah kita pas lagi dalam kondisi iman yang kendor, ini terus kita menjalankan maksiat, ya jangan. Ini lagi-lagi karena apa? Ya karena maksiat ini kan nanti akan menjauhkan. Satu titik maksiat yang kita lakukan ini akan menjadi noda hitam kita. Ini menjadi noda yang di situ akan membawa dan mempengaruhi amaliyah kehidupan kita ini. Satu titik kecil ini akan mempengaruhi dalam kehidupan yang lainnya. Satu kemalasan, kita meninggalkan sholat isya, maka akan merembet menjadi rangkaian malas pada ibadah-ibadah yang lain. Tarawihnya, qiyamul lailnya, tadarus Al-Qur'annya. Ini sekali kesempatan malas itu kita lakukan, merembet kemana-mana. Ini di Ramadan ini, makanya sayang banget kalau Ramadan ini kita ikuti sampai tidak kita laksanakan dengan maksimal menjalankan ibadah secara sempurna. Terlewat begitu saja kan sayang. Jadi sekali ada kesemangatan, pacu terus dan dipacu terus. Ini jangan sampai terus, atau sekali saja kita malas untuk sholat qobliyah ini, sholat fajar, sholat qobliyah subuh. Ini maka untuk tingkat kekhusyuan sholat subuhnya pun juga kadang menjadi terganggu. Ini jadi pas dalam kondisi Allah Ta'ala anugerahkan pada kita ini adalah kekuatan untuk menjalankan ibadah ini dengan enak, dengan enteng, lanjutkan terus dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini pada saatnya insya Allah kita akan tergerak dan terbiasa enteng menjalankan ibadah-ibadah yang lain ini dengan kesempurnaan yang lebih. Sekiranya ini yang dapat kami sampaikan, ini bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab. Ini barangkali ada hal yang belum bisa difahami, dipersilahkan. Ya, ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kita membentengi anak-anak generasi kita dengan kekuatan akidah Islam, di mana akhir-akhir ini tren umat Islam menurun, terus dalam totalitas ibadah ini juga ada penurunan. Ini sebagaimana sama dulu juga dikhawatirkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini ma ta'budu min ba'di. Beliau ini berujar. Jadi dalam bayangan orang tua ini biasanya kalau sudah melihat anak, ini di kepalanya ini kan
bagaimana masa depannya, bagaimana kehidupannya nanti, macam-macam, ya kan? Ini. Bagaimana nanti jadi apa, kan begitu ya? Itu wajar, sangat manusiawi. Tapi satu hal yang bisa kita ambil dari yang terpikirkan saat itu oleh Nabiullah Ibrahim tentang anak-anaknya, ma ta'budu min ba'di, apa yang akan disembah oleh generasi setelah aku nanti. Ini. Itu barangkali mungkin beda kita dengan generasi Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim dulu begitu, ma ta'budu min ba'di, apa yang akan disembah oleh generasi setelahku. Lah kalau kita, ma ta'kulu min ba'di, apa yang akan dimakan setelah aku nanti, kan gitu. Masih dapat kerjaan apa enggak, jadi apa nanti, kan gitu. Ini barangkali yang sudah dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim dulu, sehingga dalam kondisi, dalam apapun ini kita harus mengupayakan menciptakan bagaimana lingkungan kita, generasi kita ini selalu berada di wilayah kerja dalam koridor takwa. Yang kedua, dalam kondisi lingkungan suasana orang-orang yang baik. Ini adalah perintah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sholihin. Hei orang yang beriman, takwa pada Allah dan suasanakan lingkunganmu selalu berada di lingkungan orang-orang yang baik. Orang yang baik ini insya Allah ada di mana-mana. Itu caranya kita mensuasanakan minimal dari lingkup terkecil adalah keluarga kita. Bagaimana disuasanakan baik, bagaimana ketakwaannya ini jalan. Ini tahu ini yang halal, ini yang haram dijalankan, yang halal ini yang dimakan, mana perintah agama, mana larangan agama, disuasanakan lingkup keluarga kita ini untuk juga bersama-sama dengan orang yang baik. Lingkup kehidupan yang baik yang memang disuasanakan dengan suasana yang baik dalam lingkup pendidikan di Indonesia ini ya memang pesantren yang yang memang teruji dan terakui, karena memang di sana 24 jamnya itu kan anak kegiatannya itu memang berkegiatan dengan kegiatan keagamaan dari sebelum tidur ya kan sampai mau tidur lagi, ini diupayakan berkegiatan dengan kegiatan agama. Yang kedua, anak yang sudah ada di lingkup pesantren sudah diberangkatkan niat dari orang tuanya pun juga sudah dengan niat yang baik, tolabul ilmi, ya kan? Itu sudah dengan niat yang baik, di situ berkumpul dengan suasana-suasana yang baik, lingkup 24 jamnya juga terjadwal dengan kegiatan keagamaan, sehingga barangkali ini adalah upaya bagaimana mengkondisikan generasi kita ini di lingkup generasi yang baik. Terus lingkup pendidikan yang bukan pesantren apa tidak baik? Ya tetap baik. Tinggal di situ bagaimana keluarga ini mengkondisikan itu tadi. Walaupun mungkin di lingkungan sekolah umum, tapi diberangkatkan dari kontrol keluarga ini, dia pastikan berteman dengan siapa, pastikan apa yang didapat di sekolahnya, dikontrol kegiatan keagamaannya, insya Allah tetap dalam kondisi minas sholihin. Cuma kadang karena kesibukan orang tua yang bapak dan ibunya ini sibuk dalam bekerja, tingkat kontrolnya kadang barangkali lemah, sehingganya inilah pesantren barangkali menjadi pilihan. Ini andai kata tidak di pesantren juga nggak apa-apa, yang penting tingkat kontrolnya yang tinggi, menciptakan suasana kembali sebagaimana yang disampaikan pesan oleh dalam kitab ini oleh Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, bagaimana mensuasanakan anak ini selalu merasa diawasi, merasa diawasi oleh orang tua, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diarahkan ke sana. Insya Allah dengan begini ini
apa yang didoakan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini generasiku insya Allah nanti akan menjadi imam. Ini imam terkecil ada di lingkup keluarga menjadi suatu yang tidak mustahil. Begitu ya Mas ya. Ya, sekiranya cukup dari kami dalam mengisi acara ini. Banyak hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhirul qouli hadza wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anta sadala ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين